threat of U.S. tariffs has prompted the provincial government to reconsider the construction of oil and gas pipelines. Expanding Canada's oil and gas infrastructure has long been a contentious topic, but tough tariffs have forced the country to take a closer look at its sovereignty and self-reliance on its own resources. Kanada mendorong jaringan pipa Trans Mountain untuk menjual minyak ke Tiongkok, jauh melampaui pantai AS. Waspada terhadap perang dagang AS, Kanada mengincar lebih banyak ekspor minyak dan gas ke Asia. Sejak April 2025, lebih dari 4 juta barel minyak per hari akan lenyap dari pasar AS. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang setelah perang tarif secara resmi dimulai? Mulai April 2025, pemerintah Kanada memutuskan untuk berhenti memprioritaskan ekspor minyak mentah ke AS dan mengalihkan seluruh pasokannya melalui proyek perluasan Trans Mountain ke pasar Asia. Keputusan ini dibuat sebagai pembalasan langsung terhadap tarif 25% untuk minyak, baja, dan kayu yang dikenakan pada awal tahun 2025 oleh pemerintahan Trump yang memaksa Ottawa untuk menemukan outlet baru untuk produk energi andalannya. Pembalikan arus ini tidak hanya mengganggu pasar minyak, tetapi juga memicu geoekonomi permainan bernilai sekitar $1 triliun AS, dengan implikasi yang luas untuk rantai pasokan dan neraca perdagangan global. Sementara itu, hal ini juga menghadirkan peluang bagi negara-negara seperti Rusia untuk melemahkan NATO dalam jangka pendek. Jadi, apa yang akan menjadi solusi untuk fase paling intens dari perang tarif ini? Mari kita analisis di sini. Ini dimulai Mei 2024, dengan proyek peningkatan perluasan Trans Mountain secara resmi memasuki operasi komersial setelah lebih dari 12 tahun persiapan. Dengan total investasi mencapai $34 miliar Kanada, jumlah ini hampir 5 kali lipat dari perkiraan awal sebesar $7,4 miliar Kanada. Perluasan ini telah meningkatkan kapasitas pipa dari 300.000 menjadi hampir 900.000 barel minyak per hari, cukup untuk mengalirkan semua minyak Alberta yang sebelumnya terikat untuk pantai Teluk AS langsung ke Samudra Pasifik. Ini secara efektif membuka pintu ke pasar minyak mentah Asia. Alih-alih mengalir ke pelabuhan pantai Teluk di sepanjang garis pantai Teluk Meksiko AS, yang mencakup 5 negara bagian selatan, minyak dari pipa Trans Mountain sekarang dipompa ke terminal laut West Street Gate di Vancouver dan siap dimuat ke kapal yang menuju Asia paling cepat pada Mei 2024. Keputusan ini bukan hanya tentang menambah satu pintu gerbang baru untuk produk energi Kanada. Ini juga merupakan strategi geoekonomi yang penting. Tiongkok mengalami lonjakan impor minyak mentah dalam jumlah besar, sementara Rusia dan pasar-pasar kecil lainnya berebut sumber-sumber alternatif. Ottawa pun siap menjalin kerjasama dengan pelanggan Asia yang memiliki permintaan tertinggi. Pemandangan kereta minyak melintasi lembah Fraser sebelum berbelok menuju pelabuhan Vancouver lebih dari sekadar tampak transportasi. Ini melambangkan pertaruhan strategis yang diambil Kanada dalam menghadapi perubahan dinamika pasar energi global. Kanada mempertaruhkan seluruh masa depan ekspor energinya pada rute baru ini, dengan harapan dapat mengurangi diskon minyak mentahnya dari hampir $13,50 per barel dibandingkan dengan WTI menjadi di bawah $10. Dengan fase kritis perluasan Trans Mountain kini telah selesai, aliran minyak Kanada tidak hanya bergeser secara geografis, tetapi juga mengalihkan fokus hubungan dagangnya dari hubungan tradisionalnya dengan Amerika Serikat ke pasar Asia yang luas. Di pasar ini, nilai perdagangan energi dapat mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, menurut TD Securities. Produksi minyak Kanada diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi sekitar 5,3 juta barel per hari tahun ini, seiring produsen meningkatkan produksi untuk menyamai kapasitas baru Trans Mountain. Penyelesaian proyek TMX sangat penting bagi Alberta, karena akan meningkatkan produksi provinsi ini secara substansial, kata Perdana Menteri Alberta, Danielle Smith. Sebelum ketegangan perdagangan meningkat, Kanada memainkan peran utama dalam menyuplai minyak mentah ke AS, menyumbang lebih dari 60% dari total impornya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, data EIA menunjukkan bahwa impor minyak mentah AS dari Kanada telah turun menjadi sekitar 3,1 juta barel per hari, yang merupakan angka terendah dalam 2 tahun. Penurunan ini telah memicu kekurangan bahan baku utama di banyak kilang di sepanjang Gulf Coast, yang dibangun untuk memproses minyak mentah berat Alberta, karena sumur domestik AS sebagian besar menghasilkan minyak yang lebih ringan. Kilang-kilang tersebut terpaksa mengurangi throughput atau beralih ke modus operasional yang kurang efisien, yang pada gilirannya meningkatkan biaya pemrosesan. Konsekuensi yang paling terlihat dari situasi ini adalah bahwa harga bensin di AS telah mulai naik sedikit. Menurut APER, harga rata-rata untuk 1 galon bensin RON 87 kini sekitar $3,15,
mengalami peningkatan sekitar 1,8% secara nasional. Analis memperingatkan bahwa jika kekurangan minyak mentah yang parah berlanjut dan tarif tetap berlaku, harga bensin di negara-negara bagian besar seperti California dan Hawaii bisa melampaui $4 per galon pada musim gugur mendatang. Dengan harga baru ini, masyarakat Amerika akan menanggung beban tambahan karena biaya perjalanan meningkat. Pengetatan anggaran rumah tangga, dari mengantar anak-anak ke sekolah hingga rute pengemudi pengiriman dan liburan akhir pekan, akan semakin terasa seiring dengan naiknya harga energi. Tekanan inflasi di seluruh rantai layanan dapat mendorong masyarakat ke dalam spiral pengeluaran yang semakin ketat. Sejak jaringan pipa Trans Mountain mulai mengalirkan minyak ke Asia pada Mei 2024, 3 ekonomi konsumen terbesar, Tiongkok, India, dan Jepang, dengan cepat menandatangani serangkaian kontrak jangka panjang, menjadikan wilayah tersebut sebagai pelabuhan asal baru untuk minyak mentah Kanada. Menurut data dari Fortesa, pengiriman minyak mentah berat Alberta melalui TMX ke Tiongkok rata-rata mencapai sekitar 187.000 barel per hari antara Juni dan Oktober 2024, yang mewakili hampir 55% dari total volume yang mengalir ke Asia. Rangen Petrochemical, kilang swasta terbesar di Tiongkok Timur, membeli antara 3 hingga 7 kargo per bulan, setara dengan 53.000 hingga 125.000 barel per hari, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh minyak mentah asam dari Timur Tengah. Di India, Reliance Industries, pemilik kilang Jamnagar dengan kapasitas 1,4 juta barel per hari, juga telah menandatangani kesepakatan pertamanya untuk 2 juta barel minyak mentah dari TMX untuk pengiriman Juli 2024. Kesepakatan ini membuka jalan bagi peningkatan impor hingga beberapa ratus ribu barel per hari di tahun-tahun mendatang. Perjanjian ini tidak hanya mendiversifikasi pasokan Reliance, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan diskon sebesar $5 Amerika hingga $6 Amerika per barel untuk Brent, yang meningkatkan margin penyulingan di Jepang. Inos, penyuling terkemuka di negara tersebut, dan GS Korea, bersama Chalters, membagi pengiriman Cold Lake sebanyak 550.000 barel, di mana 250.000 barel diberikan kepada Inos untuk pemuatan ke Asia pada September 2024. Ini menjadi kargo TMX pertama yang dijual ke Asia Timur, memperkuat posisi Kanada dalam perlombaan untuk pangsa pasar minyak mentah berat, dengan ketiga ekonomi konsumen ini berkomitmen hampir 500.000 barel per hari dalam kontrak jangka panjang. Analis memperkirakan bahwa dengan harga Brent sekitar $75 per barel dan durasi kontrak rata-rata 10 tahun, total nilai perdagangan dapat melebihi $1 triliun. Ini merupakan deklarasi perang tidak langsung terhadap dominasi energi barat, karena Kanada tidak hanya mendiversifikasi outletnya, tetapi juga menantang masa depan aliran minyak yang secara tradisional telah dimonopoli oleh AS selama beberapa dekade. Apa pendapat Anda tentang perluasan Trans Mountain baru-baru ini di Kanada? Jauh dari memaksa Kanada untuk menghasilkan paket tarif 2024, langkah ini justru memicu gelombang besar pesanan dari Asia. Menurut data Kepler, pada Maret 2025, ekspor minyak TMX dari Vancouver mencapai 246.000 barel per hari, meningkat hampir 29% dari 191.000 barel per hari di bulan Februari, menandai level tertinggi sejak perluasan mulai beroperasi. Lonjakan ini bertepatan dengan pengenaan tarif 10% pada minyak mentah Kanada oleh AS. Pada awal Maret, data menunjukkan bahwa pasar Asia sangat ingin mengambil minyak diskon untuk mengimbangi defisit energinya. Arus kas hangat dari timur dengan cepat mencapai Ottawa. Tidak hanya raksasa energi seperti Suncor dan Sovich yang meraup keuntungan signifikan berkat diskon $5 Amerika hingga 7 per barel dibandingkan Brent, tetapi pemerintah federal juga melihat peningkatan yang signifikan dalam pendapatan tarif dan biaya transportasi. Daripada berebut untuk bernegosiasi guna menghindari kerugian, Ottawa telah menggandakan investasi infrastruktur pada kuartal pertama tahun 2025. Trans Mountain mengumumkan rencana untuk mempelajari peningkatan pompa dan perluasan penyimpanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari 890.000 menjadi lebih dari 1 juta barel per hari dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Langkah-langkah ini menggarisbawahi bahwa, daripada memaksa Kanada untuk mengakui tarif Trump, secara tidak sengaja telah menjadi katalisator yang memperkuat daya ungkit ekspor energi Ottawa. Saat aliran minyak beralih dari Atlantik ke Pasifik, Kanada tidak hanya menemukan pasar baru, tetapi juga mengubah tekanan menjadi peluang untuk berinvestasi jangka panjang dalam infrastruktur strategis. Ini adalah pertaruhan geoekonomi yang membuat sekutu tradisional AS bergantung pada minyak murah. Perhatikan baik-baik sikap mereka saat Kanada mengalihkan minyak mentah beratnya ke Asia. Rusia segera melihat celah yang tersisa di pasar AS dan bergerak
untuk meningkatkan ekspornya sendiri. Reuters melaporkan bahwa pengiriman minyak mentah dari pelabuhan barat Rusia akan meningkat sebesar 100.000 barel per hari menjadi 1,97 juta barel per hari pada April 2025, meskipun ada pemotongan produksi OPEC. Ini berkat penyelesaian pemeliharaan dan eksploitasi pasar baru. Sementara itu, kapal tanker minyak Arktik melalui transfer STS antar kapal mengirimkan lebih dari 20 juta barel ke Tiongkok pada April 2025 saja, menghindari sanksi AS dan menunjukkan kemampuan logistik energi fleksibel Moskow. Namun, ekspansi Rusia tidak berhenti di Asia. Beijing dan Moskow memperkuat kerjasama di rute Laut Utara yang bertujuan untuk memperpendek jarak pengiriman ke Asia dan mengurangi ketergantungan pada terusan Suez, seiring pemanasan iklim membuka jalur ini. Di sisi lain, Ottawa tidak tinggal diam. Pemerintah Kanada meningkatkan keamanan Arktik dan investasi infrastruktur, mulai dari sistem radar kedirgantaraan hingga pemecah es, untuk menjaga koridor pengiriman utara yang muncul. Dari sudut pandang ini, aliansi minyak utara antara Rusia dan Kanada menjadi kenyataan. Satu pihak menawarkan sumber daya besar dan ekstraksi Arktik yang canggih, sementara pihak lain menyediakan jalur pipa Trans Mountain yang langsung menghubungkan ke Pasifik. Penambahan Tiongkok sebagai importir utama dunia ke dalam persamaan ini dapat membentuk poros minyak baru yang mengendalikan aliran energi senilai ratusan miliar dolar setiap tahun dan memaksa NATO untuk memikirkan kembali strategi keamanan energinya di era multipolar. Namun, apakah proyek dan strategi ini begitu mudah bagi Kanada? Sejak peluncuran perluasan Trans Mountain, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil secara vokal menentangnya. Kelompok lingkungan khawatir bahwa perluasan jaringan pipa akan memperburuk ekstraksi pasir minyak Alberta yang sudah 6 kali lebih intensif karbon dibandingkan minyak mentah konvensional, serta mengancam ekosistem pesisir British Columbia yang paling kritis. Masyarakat First Nations telah membentuk aliansi anti-RO dengan setidaknya 3 tuntutan hukum utama. Tuntutan tersebut diajukan oleh Squamish, Salu, dan Coldwater First Nations, yang menuduh bahwa Ottawa mengabaikan hak tanah tradisional dan gagal berkonsultasi dengan mereka sebelum menyetujui jaringan pipa di wilayah mereka. Kasus-kasus ini tidak hanya mencari perintah untuk menghentikan izin konstruksi, tetapi juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Trans Mountain menghentikan pekerjaan di lahan yang disengketakan. Hal ini menciptakan serangkaian hambatan hukum yang dapat menunda kemajuan proyek selama berbulan-bulan. Protes telah berkobar di sepanjang koridor pipa, mulai dari pawai di Kamloops hingga perkemahan di luar terminal laut West Ridgey di Vancouver. Ratusan relawan adat dan aktivis lingkungan telah mendirikan tenda untuk menghalangi mesin berat memasuki hutan selama berhari-hari. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Ottawa dapat menemukan suara umum yang cukup kuat untuk meredakan ketegangan? Atau apakah Trans Mountain akan menjadi contoh nyata dari kegagalan infrastruktur besar ketika hak-hak masyarakat diabaikan? Ini adalah salah satu masalah utama yang harus segera ditangani pemerintah Kanada jika berharap untuk mempercepat jalurnya menuju otonomi energi masa depan. Terlebih lagi, hingga akhir dekade ini, pertumbuhan pasar minyak mentah menandakan pergeseran besar. Badan Energi Internasional, IEA, memperkirakan bahwa permintaan minyak global akan mencapai puncaknya sekitar 105,6 juta barel per hari pada 2029, kemudian mulai menurun setelah 2030. Kekuatan pendorongnya adalah revolusi kendaraan listrik dan kebijakan energi bersih yang dapat mengurangi hampir 5 juta barel per hari dari permintaan global. Pergeseran hijau ini juga sedang berlangsung di Asia. Tiongkok mengendalikan 60% pangsa pasar kendaraan listrik global dan menargetkan 1 dari 3 kendaraan yang terjual menjadi listrik pada tahun 2030. India, yang saat ini memiliki 2,5% pangsa kendaraan listrik, menargetkan 30% pada akhir dekade.